Kalau saya sih ADMF ya, masih favoritnya dalam arti gini nih. Saya tuh belajar banyak banget dari Adira gitu. Mungkin bukan gainnya baru belakangan ini ya, baru naik banget. Tapi saya belajar. Kalau Koriki alokasinya gimana ya? Kalau untuk saham yang ini berapa persen gitu? Mungkin nggak perlu sampai disebutin emitennya, nggak apa-apa. Tapi kalau Koriki nyaman nggak apa-apa juga. Penasaran deh, kira-kira kan udah berkecimpung di dunia investasi sejak 2020 ya jatuhnya? Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Kira-kira udah ada cerita manis apa aja nih di saham? Cerita manis ya, cukup banyak ya mungkin ya, apalagi 2020 memang kan itu COVID. Iya. Jadi memang banyak price yang murah ya, diskonnya murah dan gainnya juga lumayan gitu. Tapi waktu itu 2020 belum ada Ting, jadi memang masuknya itu belum punya conviction yang tinggi. Waktu itu 2020 sih masuk di Bevin. Ya itu lumayan tuh gainnya 300%. Ya, tapi nggak all in ya. Lalu tahun kedua sih memang waktu ada Think, tapi memang baru juga gitu. Jadi masuknya sih tahun kemarin di Call ya, PTBA. Itu juga lumayan tuh, hampir beggar gitu. Udah sama dividen Pak? Belum, jadi sekitar 75%. Ya tapi sama dividen sih mungkin ya mirip beggar lah ya. Udah beggar. Gitu. Nice. Setelah dari PTBA kemana Pak? Kalau saya setelah PTBA ada satu saham yang saya hold sampai sekarang nih, yaitu ADMF gitu. Jadi sebelum Think saya tuh masuk di ADMF. Jadi conviction saya mungkin paling tinggi di sini ya, di ADMF gitu. Nah setelah masuk Think juga tambah lagi. Nah baru beberapa bulan kemarin juga tambah lagi tuh gitu di ADMF. Jadi memang convictionnya cukup tinggi. Boleh tahu nggak nih Pak, kenapa pilihnya ADMF? Bagaimana proses thinking dari ideasnya, terus eksekusinya gimana sampai akhirnya decision untuk oh ya udah invest nih di ADMF. Kalau awal ya memang sebelum Think juga udah masuk ADMF. Nah, waktu itu memang thinkingnya simple banget, murah ya. Nah gitu ada track record, net profitnya naik, udah beres gitu. Dividen juga termasuk ya, dividennya lumayan oke ya, konsisten kalau ADMF. Tapi setelah masuk Think juga lebih dikompletin lagi tuh tesisnya. Jadi waktu itu mikirnya bisnis modelnya ya kan, bisnis model kredit motor lebih cuan tuh dibandingkan kredit mobil. Ya, kalau kredit mobil margin bisa 20%, tenor 5 tahun. Sementara kredit motor 30% ngambil marginnya. Ya harus lunasin 2 tahun. Nah, udah gitu kalau financial mungkin lebih ke GIM ya. Gross interest marginnya ADMF itu dari tahun ke tahun bisa naik, tapi cost of fund-nya itu agak turun sedikit, tapi anggaplah stabil lah. Jadi marginnya tuh lebih tebal gitu loh. Ya, dan of course murah dan dividennya juga lumayan. Kalau saya memang lihat dividennya juga ya lumayan ya buat jalan-jalan gitu lumayan. Kan, paycheck gitu kan, 1 tahun sekali gitu kan. Kemarin ke Bali gratis ya Pak? Nah, kok tahu? Kok bisa Pak? Akhirnya nih liburan ke Bali jalan-jalan gratis dibayarin ADMF, gimana nih ceritanya? Ya karena dividennya lumayan ya, jadi memang itu digunakan ya untuk ke jalan-jalan lah ya gitu. Kalau dari semuanya itu kira-kira ada yang favorit gak nih Pak? Kalau saya sih ADMF ya, masih favoritnya dalam arti gini nih. Saya tuh belajar banyak banget dari Adira gitu. Mungkin bukan gainnya baru belakangan ini ya, baru naik banget. Tapi saya belajar banget psikologi ya di Adira. Karena saya udah hold lama, hampir 2,5 tahun gitu ya. Nah, tahun pertama Adira tuh nggak naik loh, gitu. Tahun kedua juga naiknya dikit banget. Nah, waktu itu memang saya berpikir ini conviction saya benar atau enggak gitu kan.
Untungnya ketolong think case, saya coba baca think case, ternyata ada satu tesis ya mungkin yang masih belum saya nggak cover gitu. Dari think case dapat banget, ternyata masih ada yang kurang tuh tesisnya. Jadi waktu itu memang demand-nya itu harus diperhatikan juga ya. Motor itu kan diproduksi, jadi waktu itu memang ada kelangkaan chip semikonduktor gitu ya, dan juga waktu itu GDP belum pulih ya. Nah jadi waktu itu mikirnya, oh ternyata pantas ya ini nggak naik-naik gitu. Produksinya dibatasin gitu ya. Jadi mungkin, oh ternyata memang timingnya belum tepat nih gitu. Tapi saya optimis ya 2023 bisa pulih ya gitu. Nah tapi dari situ belajar nih, kembali lagi ke psikologi ya. Waktu itu bertanya ke diri sendiri, nanya diri sendiri kalau saya masuk di satu saham dengan konvisi yang tinggi ya, tapi nggak naik-naik, itu kira-kira CAGR saya lebih sedikit nggak ya gitu loh mikirnya. Nah pada waktu itu sih kepikirannya belum tentu loh, bisa aja memang kita punya konvisi satu sahamnya nggak terbang-terbang. In the end kan di appreciate atau enggak sama market kan. Betul, tapi juga bisa aja juga conviction ada, tapi kita masih ada satu missing puzzle nih yang belum kita cover gitu loh. Tapi it's okay gitu, karena dengan MOS yang tinggi ya kita tetap bisa dapat quiet good return loh. Gitu. Contoh waktu itu di Adira tuh masuk di harga 7.000 ya. 7.000. Sekitar market cap 7T. Gitu. Ekspektasi saya market fair-nya itu di 14-15T. Gitu. Kalau kita lihat MOS kan 15T ke 7T 50% ya. Betul ya? 50%. Tapi kalau kita lihat dari let's say 7T deh. Kita kan punya gain potential nih ya, sekitar 7T tuh, betul ya? Betul. Kisaran 100% tuh. Ya. Nah, pertanyaannya kan kapan nih mau dapat? Ya, of course ya, kita sebagai investor juga harus tanya nih, kapan nih bisa balik gitu kan. Nah, kalau 3 bulan ya syukur, kalau 6 bulan syukur, tapi kan nggak tahu. Nah, let's say deh, baru dapat conventionally 3 tahun. Yeah. Ya, kita hitung-hitung kasar aja 3 tahun. 100% kan tinggal dibagi 3, betul ya? Waktu tunggunya 100% dibagi 3, dapat yield tuh kisaran di 26% kalau annual compound ya. Gitu, belum sama dividen loh. Iya. Nah, artinya kan CAGR-nya juga lumayan gitu. Tinggi juga gitu. Kalau misalnya 3 tahun balik ya. 3 tahun balik, asal conviction-nya juga tinggi, asal MOS-nya tinggi. Gitu, dan kalau misalkan nggak naik-naik, kalau sekarang ya, yang saya dapat adalah ya kalau nggak naik-naik di 1 tahun pertama ya udah nggak apa-apa. Naik oke, nggak naik juga oke, bisa tambah lagi gitu kan. Kalau turun juga tambah lagi aja gitu. Nah itu yang menurut saya menarik banget sih dari investasi saham ya, gitu. Pas turun malah nambah gitu ya. Penasaran nih, kan udah fokus di value investing dari 2020 ya? 2020. Untuk sampai 2023 sekarang, itu CAGR-nya berapa persen ya? Kalau CAGR ya? CAGR sih saya 20-25%. Gitu, jadi tahun pertama sekitar 20-an, tahun kedua 20-an. Tahun ini ya, per Juni ini itu 25-an ya. Belum sama dividen, kalau dividen mungkin 30-an, 25-30 lah. Nice. Kalau dari cash flow yang dihasilkan dari investasi dengan cash flow dari bisnis, kira-kira gedean mana nih sekarang? Sekarang sih masih gedean di bisnis. Oh, masih gedean. Jujur masih gedean di bisnis ya. Tapi pelan-pelan memang saya mau mentransferkan itu tuh. Ya, pelan-pelan saya mau transferin itu ke dana investasi. Yang hopefully nanti misalkan umur yang mungkin 40-an ke atas gitu ya, saya bisa hidup dari hasil investasi ini nih, bisa overlap nih dari hasil bisnis gitu. Kok bisa mikirnya sampai ke situ, pengen dipindahin nih hasil dari bisnis ke investasi? Memang dari dulu sih, just pengen banget punya passive income ya. Karena kalau di bisnis kan ya memang bisa naik, tapi kan nggak konstan juga ya. Memang kita tahu juga susah banget punya bisnis yang stabil gitu ya. Apalagi in the long term gitu, itu susah banget. Nah, dengan passive income, apalagi kita belajar investasi juga dengan baik, kayaknya itu jauh lebih mudah ya gitu buat saya, buat long term ya, dapat passive income dari situ, bisa hidup proper, toh nggak perlu kerja juga gitu. Sebenarnya agak tricky nih di sini.
iya kita nggak perlu terjun ke operasional kan. Ya. Cuman in the end kita harus tetap ngerjain PR kita. Iya, Kan? betul. Of course, harus revisit lagi gitu kan. Harus lihat lagi kira-kira ada perubahan apa enggak. Soalnya kita kan jadi pasif investor ya sebenarnya. Betul. Kira-kira dari Ko Ricky lebih demen mana nih? Investasi atau berbisnis? Wah, ini seru ya. Dua-duanya ada plus minusnya sih. Ya, kalau investasi senengnya adalah nggak perlu terlalu terjun ke operasional. Jadi spend time-nya lebih sedikit. Memang untuk analisa, untuk siapin analisa itu harus dalam ya. Tapi setelah itu kita eksekusi, kita masuk posisi, nggak perlu lagi tuh. Ya, ditungguin gitu. Kalau di bisnis ini saya kasih plusnya juga. Bisnis kan harus ketemu orang gitu ya. Tapi itu juga fun loh, fun side loh, ya kan. Apalagi kalau punya pegawai gitu, kita bisa ngasih value, bisa ngasih visi ke dia. Nah buat saya itu yang menyenangkan dari berbisnis ya, gitu. Iya sih, bisnis bisa kita bilang semacam value creation ya. Betul. Iya. Nah kalau saham favorit kan Adira nih. Sekarang di Porta ada berapa saham ya? Ada 4. Oh ada 4. Cuma 4 aja sih, nggak mau banyak-banyak, pusing. Oh kenapa tuh? Emangnya kenapa cuma 4? Karena diajarin Ting juga sih memang harus concentrated gitu. Jadi jangan sampai terlalu banyak saham, tapi kita nggak ngerti saham itu isinya apa aja. Gitu. Jadi kalau buat saya 4-6 saham mungkin itu sweet spotnya kalau buat saya. Kalau Ko Ricky alokasinya gimana ya? Kalau untuk saham yang ini berapa persen gitu? Mungkin nggak perlu sampai disebutin emitennya nggak apa-apa, tapi kalau Ko Ricky nyaman nggak apa-apa juga. Kalau buat saya memang portofolio saya itu kadang-kadang beda-beda sih, karena kan kita chip in terus ya. Itu jadi kalau misalkan ada uang lebih, misalkan dari bisnis, saya chip in ke misalkan Adira gitu ya, itu jadi besar lagi tuh porsinya. Terus kalau ada uang masuk lagi, ya masukin ke yang lain. Jadi memang kalau secara persentase memang berubah-berubah gitu, tapi overall sih memang untuk saat ini memang paling banyaknya di Adira gitu. Oke, wah percaya banget nih ya sama Adira. Ya hopefully tahun ini naik ya. Jadi bisa naikin CAGR juga. Oh iya, tadi tahu Adira dari mana ya kok? Tahu Adira ya. Awalnya sih dari screening saham aja gitu. Simple banget nih, dari screening saham, lihat PI-nya yang rendah mana, gitu. Oh ternyata ada ADMF gitu kan. Terus ternyata saya tahu juga produknya, pernah denger lah. Jadi dari situ memang baru digali lagi lebih dalam, gali lagi lebih dalam, dan tahu juga tuh ternyata oh ini perusahaan kredit motor misalkan kayak gitu. Memang awalnya tahu dari situ. Kalau PTBA? Kalau PTBA sih dari Ting ya, karena background saya kan di makanan nih. Jadi nggak pernah tahu tuh saham-saham coal gitu ya. Jadi ketika di Ting baru diajarin persahaman gitu kan tentang coal, tentang sawit, komoditi gitu ya. Baru dari situ belajarnya gitu. Kalau misalnya PTBA dulu proses thinkingnya gimana ya kok? Kalau PTBA ya dulu simple banget sih, kayak kalau coal itu kan cuma satu jenis ya. Jadi memang volumenya berapa, waktu itu harganya juga lagi bagus, demand-nya lagi oke juga, harganya juga lebih murah, jadi ya masuk aja. Penasaran deh kalau misalnya Ko Ricky kan dari pebisnis ya. Yeah. Untuk masuk ke investasi saham, khususnya di value investing, susah nggak sih? Dan gimana caranya kalau dulu? Kalau jujurnya enggak, ya justru saling support nih, bisnis sama saham itu saling support. Jadi saya cerita sedikit ya, tahun lalu itu saya ada kesempatan untuk masuk besar nih di saham. Tapi waktu itu kendalanya adalah ada business opportunity di depan saya gitu. Nah pilihannya kan dua nih, mau pilih business opportunity atau masukin ke saham. Nah balik lagi nih, ini proses thinkingnya di Think, ini bisa saya pakai nih ternyata di bisnis. Lihat aja opportunity cost-nya. Waktu itu sempat tanya ke Billy ya. Waktu itu tanya exit tuh kapan sih Bill? Gitu ya, saya tanya gitu. Terus Billy jawab bagus banget, lihat opportunity cost-nya gitu. Nah ketika waktu itu ada duit lebih itu, saya akhirnya memutuskan, wah ini business opportunity lebih bagus gitu, bisa masuk gede,
bisa balik modal cepat juga. Dan itu di circle of competence saya. Ya dibandingkan di saham, ya misalkan di call gitu, saya nggak terlalu tahu tentang itu, ya mendingan di sini dong. Jadi pada waktu itu ke situ, nah setelah dapat returnnya dari bisnis, ya balik lagi nih, thinkingnya ada dua lagi, mau direinvestasikan di bisnis ini, atau dimasukin ke tempat lain nih, yang lebih, CAGR-nya lebih tinggi ya. Nah baru dari situ memutuskan, oh kayaknya ini udah, returnnya udah cukup maksimal, ya kenapa nggak tarik profitnya, masukin lagi ke saham, kayak gitu. Jadi itu gunanya ya. Jadi nggak cuman di Think tuh nggak cuman kita belajar di saham, tapi proses kita thinking di bisnis, di decision making, capital allocation itu dipertajam banget. Berubah banyak gak dibanding sebelum ketemu Ting? Berubah banyak, ya. Dilengkapi banget ya. Jadi kayak tadi capital allocation, lalu juga financial, ya. Contoh lagi nih kalau di bisnis ada COGS gitu ya. Nah saya kan bisa nyontek tuh ke saham-saham makanan gitu kan, kira-kira COGS-nya kira-kira berapa sih gitu kan. Terus misalkan OPEX deh, OPEX-nya berapa sih di perusahaan-perusahaan lain, bisa nyontek, ada contekannya nih. Ya dari situ belajar juga, oh ternyata OPEX saya segini, wah ini nggak bener nih, ini terlalu tinggi nih, oh COGS-nya naik turun nih, ini harus dikendalikan nih, misalkan kayak gitu. Apakah belajar di Think ini membantu Koriki juga sebagai pembisnis? Ya banget ya. Yang tadi saya udah ceritakan ya, jadi ngebantu banget, decision makingnya lebih bagus, capital allocation juga lebih bagus. Ya itu sih kira-kira. Koriki, tadi kan kita udah cerita nih tentang untung-untungnya. Kalau Koriki pernah rugi nggak sih? Kalau rugi di saham ya, waktu itu di awal-awal pernah ya masuk ke, kalau nggak salah itu kita cut loss di situ, saya cut loss di situ. Waktu itu mikirnya, jadi sempat saya baca laporan keuangannya, memang awal-awal kan nggak tahu, belum sedalam itulah ketemu Think. Tapi setelah dicek lagi, waktu itu sih cut loss-nya karena dia punya land bank besar, tapi land bank besar yang porsi terbesarnya itu ada di lahan yang baru. Jadi kalau di Jaya itu kalau nggak salah di Bintaro ya mainnya ya, tapi itu udah tinggal dikit tuh. Gitu, jadi harus main di tempat yang baru, ya ibaratnya nih bikin bisnis di tempat yang baru gitu kan, itu kan tetap harus effort lagi gitu kan, harus marketing lagi. Kalau buat saya nggak nyaman, jadi akhirnya saya cut. Oh, tapi keputusan untuk cut loss-nya bagus loh kok. Apakah itu setelah ketemu Think? Iya, of course. Waktu itu apa ya, Think tuh bahas BSDE ya kalau nggak salah ya. Iya, dia cari cover land banknya besar banget sampai difoto dari Google Map gitu kan. Dilihat land banknya ada berapa besar. Nah dari situ baru proses itu belajar, jadi diterapkan juga nih di portofolio saya nih yang waktu itu merah ya. Akhirnya cut loss. Okay. Kira-kira udah dapat apa aja nih kok di Think sebagai pembelajaran selain framework dan capital allocator gitu? Kalau di Think ya, kayaknya komunitasnya juga sangat support ya gitu. Jadi memang melengkapi banget ya. Jadi tesis saya tadi memang yang tadinya nggak lengkap itu jadi lengkap tuh gara-gara nonton Think Case, nonton Think Talk gitu ya. Yang member-member juga pada jago-jago ya. Jadi dia cover, oh ternyata ini nih yang masih kurang, oh ternyata ini nih masih kurang. Jadi memang itunya tuh saling melengkapi ya. Jadi akhirnya tesisnya lengkap gitu. Iya, completein puzzle-nya ya. Iya. Missing piece-nya gitu. Oh iya, kira-kira ada pesan gak buat teman-teman di sana yang belum join? Kalau mau join Think, join aja guys. Gak akan rugi kok ya. Pasti BEP. Tapi kuncinya adalah mesti rajin. Kalau nggak rajin juga sayang ya menurut saya gitu. Nah ada satu teman saya, ini cerita aja sedikit. Teman saya itu member Think. Nah dia itu mau S2 ke luar negeri, ya di Kanada waktu itu. Nah ada preparation testnya dong, betul ya. Dan waktu itu dosennya ngajar juga bule-bule. Nah suruh bikin tesis waktu itu. Nah dosennya sampai muji dia karena dia kan pakai framework Think. Ternyata ini gila banget nih. Ini gila banget, laporannya paling lengkap gitu. Jadi kalau kalian mau tahu value yang ditawarkan Think, nah itu udah diakui internasional ya. Wah keren banget, thank you.
Kira-kira ada yang mau ditambahin nggak sama Ko Ricky ini? Apa ya? Mungkin buat teman-teman Think juga semangat belajarnya. Kalau lihat Think case mungkin kadang-kadang overwhelm ya. Ini yang saya alami gitu. Terlalu banyak banget sampai-sampai wah ini harus mulai dari mana gitu. Tapi semangat aja. Semakin lama lihat Think case, semakin lama lihat diskusi Think, ya ikutin aja pelan-pelan, ya nanti bisa sendiri lama-lama. Memang ada prosesnya ya, nggak bisa instan. Kalau saya sendiri butuh mungkin hampir 9 bulan loh, buat sampai familiar ke proses thinkingnya Think gitu, dari framework, dari sequence-nya ya, kayak dari bisnis model, baru masuk ke owner, baru masuk ke valuasi, finansial, dan lain-lain gitu. Wah, keren. Thank you banget Ko Ricky udah datang ke kantor kita, terus udah sharing juga. Thank you loh Jess. Insightful banget. Thank you banget Ko Ricky udah datang ke kantor. Sama-sama Jess. Insightful banget, banyak yang bisa kita petik di cerita ini. Sehat dan sukses selalu ya Ko. Oke, thank you. Thank you juga untuk Thinkers yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, subscribe sama share ke teman-teman Anda. Dan saya dan Ko Ricky pamit ya. Dadah.